Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belajar geografi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pendekatan geografi. Oke, langsung kita simak saja materinya. Pendekatan geografi itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Jadi pendekatan geografi nanti ada 3, yaitu keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Oke. Sebelum kita membahas tentang materi pendekatan ekologi, keruangan, dan wilayah, kita bahas terlebih dahulu konsep dasar dari pendekatan. Pendekatan merupakan langkah dan metode khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer, terutama pada interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial. Jadi pendekatan keruangan atau spasial bahwa gejala, fenomena, dan masalah geografi yang menyangkut aspek fisik maupun manusia tersebar menempati ruang muka bumi. Jadi nanti pendekatan keruangan itu nanti mengkaji tentang analisis lokasi, analisis penyebarannya, analisis interaksi, dan analisis pemencaran atau difusinya. Nah, jadi titik berat atau kata kunci dari pendekatan keruangan itu nanti berkaitan dengan lokasi dan persebarannya. Jadi pendekatan keruangan nanti berkaitan dengan lokasi dan persebarannya. Kemudian yang kedua tentang pendekatan lingkungan atau ekologi. Nah, pendekatan lingkungan atau ekologi nanti berkenaan dengan hubungan kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya dan sebaliknya. Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam mempelajari pendekatan lingkungan ini, jadi nanti pendekatan lingkungan mengidentifikasi tentang kondisi fisik atau lokasinya. Kemudian nanti mengidentifikasi gagasan, sikap, perilaku masyarakatnya. Kemudian juga nanti mengidentifikasi sistem budaya, kemudian menganalisis hubungan antar sistem budaya dan mencari alternatif pemecahan atas permasalahan yang terjadi. Jadi pendekatan lingkungan atau ekologi itu nanti berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jadi sekali lagi pendekatan lingkungan itu nanti berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendekatan kompleks wilayah atau regional. Jadi pendekatan kompleks wilayah atau regional itu adalah perpaduan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Nah, jadi titik berat atau kata kunci dari pendekatan kompleks wilayah ini adalah jadi lokasi dan persebaran ditambah hubungan sebab akibat, karena tadi adalah perpaduan antara pendekatan keruangan dan ekologi. Kemudian nanti melibatkan lebih dari 1 atau 2 atau lebih lokasi dan daerah lain terdampak. Jadi pendekatan kompleks wilayah itu nanti yang dibahas tentang lokasi, persebaran, hubungan sebab akibat, nanti melibatkan 2 atau lebih lokasi atau daerah lain terkena dampaknya. Oke, jadi rangkuman atau kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini, kalau pendekatan keruangan itu nanti membahas tentang lokasi dan persebarannya. Kemudian pendekatan kelingkungan itu nanti hubungan sebab akibat. Kemudian pendekatan kompleks wilayah itu nanti adalah lokasi persebaran plus hubungan sebab akibat. Kemudian nanti melibatkan 2 atau lebih lokasi atau daerah lain terkena dampaknya. Ini contoh latihan soal. Banyaknya pabrik besar di sekitar Sungai Siak Riau menyebabkan air sungai tersebut menjadi berbau dan keruh. Diduga sungai tersebut terkontaminasi oleh limbah dari pabrik di sekitar bantaran Sungai Siak. Pendekatan geografi yang cocok untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah nanti pendekatan itu ada 3. Jadi ada keruangan, ada kelingkungan, dan ada kompleks wilayah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya banyak pabrik besar di sekitar Sungai Siak menyebabkan air sungai tersebut menjadi berbau. Nah, karena ada pabrik, kemudian pabrik tersebut menyebabkan yang namanya
air sungai tersebut menjadi berbau dan keruh. Di sini terjadi yang namanya proses hubungan sebab akibat. Sebabnya ada pabrik tadi, akibatnya sungainya berbau. Nah, pendekatan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pendekatan ekologi. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena di sini terjadi yang namanya hubungan sebab akibat. Kemudian soal nomor 2, angin siklon tropis YVE-TTE yang menerus menerjang kawasan Jawa Timur dan Bali pada bulan Desember 2016 mengakibatkan gelombang besar di pantai dan hujan deras. Bahkan dampak dari angin tersebut melanda Bima, Nusa Tenggara dan mengakibatkan bencana banjir. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah, nah di sini jelas bahwasanya dalam soal ini terdapat 2 atau lebih lokasi. Yang pertama tadi di Jawa Timur, yang kedua tadi di Bali. Kemudian ada yang di Bima, Nusa Tenggara. Jadi ada 3, Jawa Timur, Bali, Bima, Nusa Tenggara. Kalau pendekatan ke ruangan itu nanti berkaitan dengan lokasi saja. Mungkin kalau ke lingkungan ada berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Nah, kalau kronologis tidak ada, kalau ekologi sama dengan ke lingkungan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kompleks wilayah. Nah, di sini jelas bahwasanya di sini melibatkan 2 atau lebih wilayah. Kemudian ada sebab akibat, lokasinya juga jelas. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 adalah kompleks wilayah. Karena di sini ada Jawa Timur, ada Bali, ada Bima, ada sebab akibatnya juga, ada lokasinya jelas. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 3, tsunami Aceh pada tahun 2004 masih menciptakan duka yang mendalam hingga sekarang. Banyak korban jiwa dan korban materi yang sangat besar. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah jadi pendekatan ada 3, spasial tadi berkaitan dengan lokasi, ekologi hubungan sebab akibat, kewilayahan nanti berkaitan dengan atau regional nanti berkaitan dengan lokasi, hubungan sebab akibat, kemudian melibatkan 2 wilayah atau lebih. Nah, di sini wilayahnya cuma Aceh. Berarti kewilayahan bukan. Karena di sini cuma Aceh. Kemudian di sini tidak ada yang menjelaskan terjadinya proses atau sebab akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya bagaimana, di sini tidak dijelaskan. Tapi tsunami Aceh pada tahun 2004 masih menyebabkan duka yang mendalam hingga sekarang. Banyak korban jiwa dan materi yang sangat besar. Jadi dalam soal ini cuma dijelaskan bahwasanya terjadi tsunami di Aceh. Berarti jawabannya adalah spasial. Oke, baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.